Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi penelitian geografi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data dan pengolahan data di dalam penelitian geografi. Kita awali dari teknik pengumpulan data. Ada 5 teknik. Yang pertama adalah teknik observasi. Adalah kegiatan pengamatan yang disertai pencatatan hal penting pada objek, fenomena, gejala, atau peristiwa yang diteliti. Syarat dan ciri dari metode observasi. Hasilnya sedapat mungkin harus berupa catatan, rekaman, gambar, dokumentasi, dan lain-lain. Pengamat harus memahami apa yang sedang dan akan diobservasi. Dilakukan secara cermat, jujur, dan objektif. Adanya sistem atau prosedur panduan yang baku di dalam observasi, dan semakin banyak objek atau peristiwa yang diobservasi, datanya akan semakin lengkap, namun juga semakin rumit. Metode observasi itu ada 2. Satu, observasi langsung, di mana peneliti terjun atau datang langsung ke objek yang diteliti. Atau juga bisa diartikan bahwa pengamatan peneliti pada saat berlangsungnya peristiwa tertentu. Seperti peristiwa banjir, gunung meletus, tanah longsor, peneliti pas sedang mengamati. Yang kedua adalah observasi tidak langsung. Artinya, peneliti mengamati dengan alat bantu seperti peta, foto, ini foto, kemudian ada informasi dan lain-lainnya. Atau juga bisa diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan saat peristiwa atau gejala itu tidak berlangsung. Seperti pengamatan banjir dilakukan setelah banjir, karena kalau saat banjir tentu ada resiko. Kemudian pada saat banjir lahar dingin, pengamatan dilakukan setelah banjir lahar dingin itu selesai. Teknik yang kedua adalah wawancara dan kuesioner. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab peneliti dengan sampel atau objek atau subjek penelitian. Untuk menjadi seorang peneliti atau pewawancara yang baik harus memiliki 3 sikap. Satu adalah netral. Artinya peneliti harus bergantung pada jawaban responden. Dilarang peneliti menggiring jawaban responden supaya sesuai dengan jawaban dirinya. Yang kedua, bersikap adil. Artinya pertanyaan harus sama antara responden yang satu dengan responden yang lainnya. Kemudian yang ketiga, pewawancara atau peneliti juga harus ramah, di mana peneliti harus mengutamakan kenyamanan dari responden atau objek yang diteliti. Jenis-jenis wawancara. Satu, wawancara pribadi, yaitu wawancara yang dilakukan oleh satu orang peneliti atau pewawancara dengan satu orang responden. Yang kedua, wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang mendasarkan pada unsur 5W dan 1H. 1H itu how atau bagaimana, 5W adalah antara lain who, what, why, dan when. Dan karena itu jawaban yang dihasilkan biasanya cukup singkat dan padat. Yang ketiga, wawancara tidak terstruktur, yaitu artinya wawancara yang tidak berdasarkan pokok-pokok pertanyaan, tetapi langsung diberikan secara spontan. Hal ini biasanya akan membutuhkan dan berlangsung relatif lebih lama. Yang keempat adalah wawancara mendalam, yaitu wawancara pribadi satu orang dengan satu orang, yang sifatnya itu mendalam untuk menanyakan masalah penelitian sampai sedetail-detailnya. Karena itu biasanya akan membutuhkan waktu yang paling lama. Berikutnya kuesioner atau wawancara tertulis adalah teknik pengumpulan data dengan cara tertulis dalam bentuk daftar pertanyaan atau angket ataupun instrumen
dengan cara tatap muka melalui pos, media sosial, link internet, YouTube, dan lain-lain. Atau juga kuesioner bisa diartikan sebagai instrumen penelitiannya yang terdiri dari rangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden atau yang diteliti. Dan jenis-jenis kuesioner, yang pertama itu kuesioner terbuka, di mana daftar pertanyaan itu biasanya berwujud uraian, sehingga responden menjawab sesuai dengan keinginannya. Ini contohnya ya, daftar pertanyaan itu adalah uraian. Dan ini biasanya responden akan menghasilkan jawaban yang berkembang dan biasanya panjang. Yang kedua, kuesioner tertutup, yaitu daftar pertanyaan dengan jawaban yang terbatas, sehingga responden cukup mencentang atau menyilang atau melingkari dari kemungkinan pilihan jawaban. Ini contohnya adalah kuesioner tertutup. Juga bisa seperti ini ya, AB begini. Dan yang paling banyak dipakai justru adalah kuesioner yang campuran, di mana ada pilihan jawaban tertutup, tetapi juga ada yang terbuka. Teknik yang ketiga adalah studi dokumenter atau kepustakaan. Artinya, teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun informasi dari buku, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data ini itu tidak bersifat langsung, ya, tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian karena sifatnya adalah menghimpun berbagai sumber informasi. Sebenarnya, studi dokumenter dengan kepustakaan ada sedikit perbedaan. Cakupannya lebih luas studi kepustakaan karena maknanya adalah menggali teori-teori dasar dari buku, dokumen penelitian tentang masalah yang diteliti. Sementara studi dokumenter atau dokumen atau dokumentasi itu adalah khususnya dimaknai sebagai mempelajari, mengumpulkan dokumen, dan menelusuri data-data historis dari objek penelitian sebelumnya. Sehingga temanya, bahkan objeknya bisa jadi sama atau mirip. Yang keempat adalah pengumpulan data sekunder. Adalah teknik pengumpulan data dengan mencari dan memanfaatkan data atau dokumen dari pihak-pihak yang lain. Teknik ini sifatnya sebagai pelengkap atau sebagai tambahan dan wujudnya bisa berupa diagram garis, lingkaran, batang, begitu, ataupun tabel. Ini tabel. Dan sumber data yang bisa dipakai untuk data sekunder antara lain adalah sumber data dari lembaga-lembaga pemerintah seperti BPS. Juga ada dari BNPB seperti bencana dari BNPB. Dan juga dari lembaga LIPI, ya, Lembaga Penelitian Indonesia, Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang menghasilkan pusat bank data, ya, dari LIPI. Juga dari media massa, media internet, hasil penelitian yang dalam bentuk jurnal, dan juga dari studi kepustakaan atau dokumen. Yang kelima adalah pengumpulan data peta dan PJ. Ini adalah pengumpulan data keruangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan data keruangan yang berupa peta dan penginderaan jauh. Teknik ini dilakukan bila penelitian itu menitikberatkan pada tema, karakteristik, dan kekhasan dari suatu wilayah. Contohnya, akan meneliti tentang persebaran industri di suatu kota. Maka ini membutuhkan data dari Google Map atau penginderaan jauh. Perkembangan perumahan di kota tertentu. Ini ya, seperti ini perumahan-perumahan di tempat-tempat itu bisa dilihat dari penginderaan jauh, dan studi penggunaan lahan di wilayah tertentu itu dengan penginderaan jauh. Yang terakhir adalah teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data dalam penelitian geografi dikelompokkan menjadi dua. Teknik pengolahan data kuantitatif itu ada 3 tahap. 1, editing. Adalah pemeriksaan data, tahap pemeriksaan data yang telah terkumpul agar layak untuk digunakan. Antara lain meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban,
relevansi data, keseragaman data, dan lain-lain. Setelah semuanya terkumpul dan sudah dipilih, maka ada tahap yang kedua, coding. Nah, adalah tahap kegiatan pemberian kode pada setiap data yang terkumpul dan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan kebutuhan. Ini ya, coding ya. Coding bisa dengan manual, juga bisa dengan komputer. Dan setelah itu akhirnya yang ketiga dibutuhkan tahap tabulasi data. Adalah tahap memasukkan data yang sudah dikelompokkan ke dalam tabel, grafik, diagram, sampai pemaparan, sampai dengan dipaparkan atau dipublish. Ini antara lain data-data yang dihasilkan. Sementara itu teknik pengolahan data kualitatif di dalam penelitian geografi juga ada 3 tahap. Ini pengumpulan datanya. Pengelolaannya adalah ada 3, yaitu ada reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data atau data reduction adalah tahap pemilihan data dan penyederhanaan data, termasuk abstraksi data dan transformasi data kasar dari lapangan. Sementara penyajian data atau data display adalah tahap mengembangkan sebuah deskripsi informasi ataupun penjelasan jawaban keterangan dari informan yang memungkinkan untuk bisa ditarik kesimpulan. Display data itu bisa teks naratif atau bagan seperti ini, ya, skema, ataupun jaringan grafik, tabel, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, tahap ini bertujuannya untuk menghasilkan konfigurasi atau skema yang sistematis dan lengkap di dalam penelitian kualitatif. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.